Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Dan kondisi saat ini kita tetap harus mengikuti protokol dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya telah hadir dalam acara hari ini, yaitu Health Talk dengan tema pencegahan dan penanganan penyakit gagal ginjal sesuai dengan konsep Karnus. Nah, pada hari ini saya akan bagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi, kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, kali ini kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Haji Muhammad Wahid. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali, beliau sudah sangat semangat untuk menyampaikan pemaparan pada hari ini. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kepada Dr. Haji Muhammad Wahid, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita bersyukur bisa bertemu di acara Zoom ini, Health Talk, bincang-bincang soal kesehatan, dan tema yang kita bicarakan hari ini adalah tentang ginjal, ya, gagal ginjal, wabil khusus gagal ginjal kronis. Ya. Bapak Ibu, kita tahu ya, ada satu organ di dalam tubuh kita itu sebenarnya kecil, ya, kecil. Dia tidak lebih dari 1% dari berat badan. Berat badan kita itu antara 50 sampai 70 kg. Sedangkan struktur ginjal kita itu hanya 1,5 on. Kalau 2 ya kira-kira 3 on, 300 gram. Tetapi ternyata itu mempunyai fungsi yang vital di dalam tubuh kita. Kalau kita melihat otak, ya, kepala kita ini gede dan dia punya fungsi yang gede pula. Tetapi ini kecil, tapi fungsinya luar biasa. Ukurannya pun juga kecil. Kira-kira segenggaman ini ya, tingginya sekitar 12 cm, lebarnya keliling ini 6 cm diameternya. Nah, itu memiliki fungsi yang akan kita bicarakan nanti ya. Baik. Nah, itu kira-kira yang merah ini adalah posisi ginjal di dalam tubuh kita, ya. Karena lokasi yang sedemikian itulah maka banyak orang menyebut ginjal itu dengan buah pinggang. Kita lihat yang sebelah kanan itu, jadi orangnya menghadap kepada Bapak Ibu, itu lebih rendah ya, karena tertekan oleh lever atau hati yang di atasnya. Sedangkan yang sebelah kiri itu lebih free, sehingga dia posisinya lebih tinggi. Nah, ini satu keunikan yang dimiliki oleh ginjal. Apa itu? Dia kan kecil, cuman 1,5 ons, gitu, dibandingkan tubuh kita yang 60 misalnya. Tetapi aliran darah yang menuju ke sana, perfusi darah itu 25% dari curah jantung. Jadi jantung memompa dalam 1 menit itu 5.000 ml. Darah kita antara 4.000 sampai 5.000 ml. Jadi dalam 1 menit maka jantung itu sudah mengedarkan semua darah yang dimiliki oleh tubuh. Nah, yang 25%-nya, yang 1.200 ml-nya itu masuk ke ginjal. Kita tahu yang 20% itu ke otak. Otak lebih gede tetapi 20. Iya yang lebih kecil tetapi 25%. Nah, itu pun gitu, ada keunikan juga. Ada bagian ginjal yang kita sebut korteks di bagian luar dan medula di bagian tengahnya itu. Korteks itu menerima aliran itu 90%. Sedangkan yang di
medula yang di tengah itu 10% saja. Nah, ada apa ini? Nanti kita bahas ya. Kemudian keunikan berikutnya di ginjal itu adanya otoregulasi aliran darah ke ginjal. Jadi dia bisa mempertahankan aliran darah ke ginjal itu lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi ginjal bisa mengatur dirinya. Kemudian dia juga mengekskresi sisa-sisa metabolisme dan air seni itu secara konstan, terus-menerus ya, tanpa atas kesadaran kita. Nah ini gambaran ginjal ya. Nah yang di bagian luar ya, ini namanya korteks. Memang lebih gede, maaf ini, ini. Tapi perbandingannya tidak seberapa, antara 55 sama 45 ya. Tapi yang di bagian luar ini menerima 90% dari yang 1.200 ml tadi. Nah, Bapak Ibu, di ginjal ini ada satu unit fungsi dari ginjal, namanya nefron. Nah inilah kira-kira nefron itu ya. Ini adalah nefron, ada pembuluh darah yang nercel di sini ya, berlingkar-lingkar di dalam ini. Ya. Kemudian dari sini ada produksi air seni. Kemana air seni ini? Menuju ke ini apa? Ini namanya tubulus. Terus ke bawah ada lengkung ini namanya Henle. Kemudian air seni itu masuk ke sini. Dari unit-unit ini masuk ke namanya ductus Golgi. Nah, inilah perjalanan dari darah menjadi air seni. Darah yang dari merah ini masuk ke namanya ini glomerulus, diliputi oleh satu kapsul namanya kapsula Bowman. Di situ terjadi proses pembentukan urin. Dan seterusnya sampai akhirnya ini nanti menuju ke keluar ya, ke kandung kemih. Baik, mungkin bisa dipahamkan nanti setelah ini. Oke. Sekarang apa atau fungsi ginjal itu? Bapak Ibu, begitu pentingnya ginjal di dalam kehidupan manusia itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ginjal kepada kita itu dua. Ginjal kanan dan kiri. Seandainya terjadi disfungsi dari yang sebelah, maka masih ada satu yang berfungsi. Dan itu pun satu ginjal untuk manusia itu sebenarnya cukup. Ini saking sayangnya Gusti Allah kepada kita ya. Karena begitu penting peran ginjal ini, sehingga kalau satu rusak masih ada satu yang berfungsi, dan satu pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kita diberi dua. Apa fungsinya? Yang pertama fungsi ekskresi. Jadi ada fungsi ekskresi dan fungsi non ekskresi. Dari masing-masing fungsi ini nanti kita akan bisa membayangkan kalau kemudian ginjal ini tidak bisa berfungsi sebagaimana yang ditetapkan ya. Yang pertama mempertahankan osmolalitas plasma. Plasma darah maksudnya, osmolalitas itu kekentalan lah, mudahnya begitu. Dengan mengubah-ubah ekskresi air. Kalau orangnya itu kurang minum, nah, misal ini, maka ekskresi airnya juga tidak banyak. Sehingga produksi air seninya juga sedikit. Kalau orangnya banyak minum, dari lambung ke pembuluh darah, nah, maka plasmanya itu menjadi lebih banyak airnya, menjadi lebih encer. Dan karena untuk mempertahankan kekentalannya, maka ginjal itu akan mengekskresikan air lebih banyak. Itu mempertahankan supaya plasma darah itu kekentalannya tidak berubah-ubah. Kalau di sini angka yang kita ambil dari referensi itu 285 miliosmol. Jadi itu ukuran yang dibuat oleh para ilmuwan. Yang kedua, mempertahankan konsentrasi elektrolit plasma dalam batas-batas yang normal. Nah, di dalam darah itu ada ion-ion,
ion H, ion Na, K, Cl, dan seterusnya. Dan itu semua berimbang di dalam plasma darah. Nah, yang dibuang adalah yang dianggap berlebihan oleh tubuh, diserahkan kepada ginjal untuk mengeluarkannya. Atau ditahan supaya tidak terlalu banyak kehilangan. Nah, itu fungsi ekskresi ginjal yang kedua. Yang ketiga, mempertahankan plasma pH itu ya, pH plasma, pH darah 7,4 ya. Dengan membuang ion H yang berlebihan dan membentuk kembali HCO3-. Artinya menjadi H2CO3. Jadi dengan konsentrasi yang cukup H2CO3 di dalam plasma darah itu, maka pH itu akan stabil. Jadi, kalau misalnya terlalu basah, maka akan dibuang hanya, atau dibuang HCO3-nya. Demikian seterusnya. Ada proses untuk membuat pH itu tetap. Yang keempat, fungsi ekskresinya itu mengekskresikan hasil akhir metabolisme protein yang mengandung nitrogen. Misalnya ini urea, asam urat, dan kreatinin. Jadi sebenarnya di dalam air seni orang normal itu ya ada asam uratnya, ada kreatininnya, ada ureanya ada. Kita bisa bayangkan seandainya nomor 4 ini fungsi ginjalnya tidak mengambil peran, maka asam urat, urea, dan kreatinin itu akan tinggi. Demikian juga nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 akan terjadi masalah kalau tidak berfungsi. Nah, sekarang fungsi yang berikutnya, non ekskresi. Fungsi yang B mana ini, Mbak? Oh, Masya Allah. Keluar ini. Fungsi yang non ekskresi, yang pertama menghasilkan renin yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Jadi begini, kalau misalnya tekanan darah itu turun, maka sel-sel di dalam ginjal itu akan menghasilkan renin. Renin itu bekerja untuk mengubah hormon angiotensinogen menjadi aktif, menjadi angiotensin. Angiotensin 1 ya. Kemudian dari angiotensin 1 akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh converting enzim. Dari angiotensin 2 ini akan terjadi vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu mengecil sehingga tekanan darahnya akan meningkat. Jadi ya ginjal bisa mengatur tekanan darah. Yang kedua, menghasilkan eritropoietin. Jadi ini faktor yang signifikan untuk membuat sumsum tulang itu memproduksi sel darah merah. Jadi kalau kemudian fungsi ini tidak difungsikan, jadi tidak menghasilkan hormon eritropoietin, maka sel sumsum tulang itu tidak lagi aktif membentuk sel darah merah. Sehingga pada orang yang gagal ginjal itu kita bisa bayangkan dia akan kekurangan Hb, kekurangan sel darah merah. Jadi, salah satu ciri dari orang gagal ginjal itu adalah dia akan anemia. Yang ketiga, metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Jadi ada provitamin D yang masih belum bekerja. Begitu vitamin D itu dibutuhkan untuk membantu metabolisme tulang, ya, maka ginjallah yang berperan. Yang keempat, untuk mendegradasi insulin. Jadi 20% dari insulin di dalam darah itu akan dibubarkan oleh ginjal. Dalam hal ini diperlukan, kenapa kalau insulin itu tidak ada yang mendegradasi,
begitu insulin itu terus ada, bisa jadi nanti suatu saat hipoglikemi. Jadi, karena itu orang yang diabetes disertai sudah dengan kerusakan ginjal, dia akan mudah terjadi drop gulanya. Ya. Kalau kita lihat orang diabetes kok malah gula darahnya turun, nah, disebabkan oleh faktor ini. Kemungkinan besar seseorang mengalami gangguan fungsi ginjal. Yang kelima, pembentukan hormon prostaglandin. Ya, sebaliknya dari kerja renin, akhirnya tadi menjadi vasokonstriksi. Sedangkan yang prostaglandin itu membuat vasodilator, jadi pembuluh darahnya membesar, sehingga tekanan darahnya menurun. Ya, atas dasar adanya dua pekerjaan renin dan prostaglandin inilah maka ginjal itu bisa mengatur tekanan darah. Salah satu faktor, salah satu organ yang ikut peran serta di dalam mengatur tekanan darah adalah ginjal. Ya. Selain yang lain-lain, misalnya jantung. Baik, nah tadi ada satu unit fungsional dari ginjal, namanya nefron. Terdiri atas, nah itu ada 5 ya, kapsula Bowman, di dalamnya ada lingkaran-lingkaran dari pembuluh darah, itu. Kemudian ada tubulus contortus, lengkung Henle, dan seterusnya. Nanti gambarnya mudah-mudahan bisa dilihat lagi. Nah, nampak nih. Oke. Baik, ini gambaran yang cukup jelas. Yang merah di dalam kapsul ini, yang merah ini adalah darah. Ya, darah yang 90% tadi masuknya ke sini. Dia bukan bekerja untuk memberikan oksigen yang di sini, tetapi bekerja untuk menyerahkan airnya, dijadikan air seni. Gitu. Kemudian di sini ada satu bentuk kapsul, ya. Atau seperti kalau ini sebenarnya nanti bola yang kerowok. Kemudian air ini masuk ke mana ini, apa namanya ini, kapsul albumin ini, terus ke sini, ini namanya ductus contortus proximal yang di awal. Kemudian bawah yang ini adalah lengkungan yang sampai ke darah medula. Kalau yang atas ini ke sana adalah di bagian luar tadi yang namanya korteks. Yang ini sudah masuk ke medula. Ini mengecil. Kemudian masuk, kemudian ke sana lagi namanya ductus contortus descendens atau afferens lah. Ini mungkin tidak terlalu penting untuk nama-nama, kira-kira yang paling mudah saya sebutkan di sini bahwa dari darah yang sebesar 25% dari tubuh tadi masuk ke sini, ke bagian ginjal yang paling berfungsi untuk membuat air seni, nanti dikumpulkan sampai menjadi air seni. Baik, itu. Nah, apa yang terjadi di nefron? Di ginjal itu fungsinya 3. Yang pertama filtrasi. Air dan bahan-bahan lain itu hampir semuanya lewat. Masuk yang pertama di sini. Nah, katakan di sini ya, ini semuanya masuk. Kecuali 2. Ya. Protein besar dan sel darah. Sel darah. Baik merah maupun yang putih dan protein yang besar. Tapi kalau asam amino, penyusun dari protein, kalau sendiri-sendiri asam amino masuk. Gula, glukosa masuk. Nah, tetapi di bagian berikutnya, di sini ya, oke, itu diserap lagi. Diserap lagi. Airnya diserap, jadi bahan-bahan elektrolit dan elektrolit yang lain diserap, masuk lagi. Sebagian, nah, tapi yang namanya protein, yang asam amino maksud saya, dan glukosanya itu diserap semua. Maka sebenarnya
di dalam air kencing itu memang kalau reabsorpsinya itu sempurna, maka tidak boleh ada asam amino, tidak boleh ada protein, tidak boleh ada juga gula. Kemudian setelah itu ini ada sekresi lagi, bahan-bahan lain yang perlu dibuang atau digunakan untuk mengatur kepekatan dari air seni. Nah, jadi 3 proses itu. Baik, kita lanjut. Nah, seorang akan mengalami gagal ginjal itu ketika ada proses yang membuat ginjal itu rusak. Maaf, yang tadi nefron tadi. Nah ini, kalau ini mengalami kerusakan, itu resiko dari fungsi-fungsi tadi itu tidak berjalan fungsinya. Nah, jadi gagal ginjal kronis adalah perkembangan payah ginjal progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun. Maksudnya ada kerusakan sedikit-sedikit bertambah terus, lama-lama dia akan mengalami kerusakan semua. Nefron tadi yang saya maksudkan itu mengalami kerusakan, terutama bagian glomerulus yang paling ujung tombaknya antara darah dengan nefron tadi namanya glomerulus, itu kalau mengalami kerusakan ya luar biasa kerusakan. Nah, kemudian apa cirinya apabila gagal ginjal? Yang pertama itu adalah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan diet dan makanan normal. Gini maksudnya. Kan ginjal itu fungsinya untuk mengatur volume dan kepekatan dari plasma. Nah, kalau dia gagal berfungsi, maka ketika seseorang minum banyak, itu misalnya, minumnya ditambah, maka sudah mengalami masalah. Karena ginjalnya tidak bisa memproduksi air seni dalam jumlah yang cukup. Sehingga orang gagal ginjal itu begitu minum akan tampak kelebihan air, ya. Kelebihan air, ada tampak lebih sembab. Apa sembab? Ya. Lebam, bengkak-bengkak. Nah, kemudian dalam kondisi makan biasa, diet itu makan biasa, misalnya makan daging, dia sudah merasa kelelahan, merasa sakit semua. Nah, artinya daging yang dari protein tadi, dia tidak bisa hasil metabolismenya itu dikeluarkan lewat ginjal. Sedangkan orang normal makan daging seberapa pun nggak masalah, makan biji-bijian seberapa pun juga nggak masalah gitu ya. Nah, orang gagal ginjal makan dengan variasi yang seperti normal, tidak ada kelebihan apapun, sudah menyebabkan orang itu menjadi sakit. Ya, baik. Terjadi karena keadaan-keadaan yang bisa menghancurkan nefron. Jadi gagal ginjal itu bukan penyakit tersendiri, dia adalah ekses. Dia adalah akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar ginjal. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan oh gagal ginjal, oh ginjalnya rusak, itu. Gagal ginjal, ginjalnya rusak bukan penyakit tersendiri, tapi dia adalah akibat. Nah sekarang apa saja yang bisa menyebabkan gagal ginjal? Kalau di sini ada 8 yang kurang lebih ya. Infeksi. Infeksi yang terjadi pada ginjal, pyelonefritis kronis. Gampangnya bagian tengah tadi dari ginjal itu ada namanya pelvis.
Kalau dia mengalami infeksi, maka dia disebut sebagai pyelonefritis. Kalau sudah lama infeksinya, maka kita katakan pyelonefritis kronis. Peradangan ginjal, peradangan yang di sini adalah di glomerulus. Dari unit, dari nefron tadi ada namanya glomerulus. Kalau dia terjadi peradangan karena kuman misalnya, bisa terjadi kerusakan di situ. Atau terjadi inflamasi karena bahan-bahan asing, misalnya perasa, pewarna, apalagi yang pengawet. Nah, itu akan menyebabkan glomerulus ini terganggu dan dia terjadi peradangan. Ini minum-minuman yang rasanya menyengat, ya, yang banyak perasanya, ada pengawetnya dan seterusnya, makanan-makanan itu akan menjadi beban bagi ginjal, tempatnya di daerah glomerulus. Nah, kemudian ada penyakit vaskuler hipersensitif. Nah, itu kalau dijelaskan satu-satu agak repot, ya. Ada penyakit-penyakit di daerah itulah. Kemudian gangguan jaringan penyambung, jaringan ikat. Jaringan penyambung termasuk sistem di darah ini, ada SLE, ada jaringan ikat di sendi-sendi, dan seterusnya. Gangguan kongenital, nah ini keturunan, ginjal polikistik. Gangguan metabolisme, nah ini yang sering. Misalnya apa? Diabetes. Dengan kadar gula yang tinggi itu ternyata juga membuat ginjal ini terbebani. Dengan gout, asam urat yang tinggi, itu akan menyebabkan gangguan di sendi-sendi dan juga asam uratnya menjadi beban yang tinggi untuk nefron tadi. Kemudian ini hormon, ya, hormonan, hiperparatiroidisme. Ada kelenjar di sini kecil-kecil, ada 4 begitu, menghasilkan hormon paratiroid. Kemudian amyloidosis, baik. Kemudian toksik, ya, orang yang terlalu tinggi minum analgesik, anti rasa sakit, biasanya kalau sakit sekali akhirnya minumnya tidak terkontrol, jadilah dia racun bagi ginjal. Nah, ini juga ada timah, ya. Kalau ada pencemaran tanah oleh limbah pabrik timah, bisa. Jadi nefrotoksik ini bukan hanya analgesik, ya, banyak hal. Termasuk yang disebutkan tadi tentang perasa, tentang pengawet dan seterusnya juga termasuk di sini sebenarnya. Kemudian kalau ada obstruksi, ada gangguan batu ginjal, ada kanker di sekitar situ. Baik. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang akan bisa menyebabkan gagal ginjal secara kronis. Itu. Jadi sekali lagi, gagal ginjal itu sebagai akibat, sedangkan sebab-sebabnya kurang lebih kita sudah sebutkan tadi. Yang Bapak Ibu kenal adalah gangguan metabolisme, ya, ada diabetes. Makanya kalau orang diabetes itu next akan terjadi gagal ginjal. Apa tanda-tandanya? Nah, sebenarnya banyak, ya, yang bisa disebutkan. Tapi tertulis di sini yang kira-kira Bapak Ibu mudah sekali untuk bisa mengenali. Mudah lelah, ya. Mudah lelah, pucat, HB rendah, ya, karena tidak mampu membuat hormon eritropoietin tadi. Sulit berkonsentrasi karena hiper dari ureum, kreatinin dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi kinerja dari sel-sel otak. Sakit kepala, insomnia, itu semua di bagian yang sangat menyiksa, sangat terasa. Saya kira Bapak Ibu kalau ada mengalami gejala-gejala seperti ini tidak bisa dibiarkan, ya. Barangkali itu bagian dari tanda seseorang yang terkena gagal ginjal. Ya. Baik.
Nah, ini stadium awalnya seperti apa toh? Oke. Tekanan darahnya sering sekali naik, tapi orangnya tidak mengalami keluhan. Ini yang berbahaya. Tekanan darah tinggi itu kalau tidak ada gejala, orangnya tidak periksa, tidak tahu kalau ada tekanan darah tinggi. Nah, kenapa kok tinggi? Tadi ada prostaglandin yang dibentuk, tapi kalau dia gagal membentuk, jadi renin bekerja, prostaglandin tidak mengimbangi, maka tekanan darahnya akan tinggi. Ada darah di dalam urin. Nah, ada darah di dalam urin. Kenapa? Biasanya terjadi karena di glomerulus sudah ada infeksi. Jadi ada terobosan-terobosan dari sel basal di nefron itu, kebocoran di situ, sel-sel darahnya masuk, bahkan sel-sel epitelnya juga kelihatan. Dari situ air kencing menjadi berbuih, ya, bisa berbuih, tapi tidak selalu, ya. Kemudian kalau dilihat hasil tes kreatinin, ureanya, asam uratnya tinggi. Kenapa? Karena ginjal tidak mampu meloloskan kreatinin, meloloskan nitrogen, dan bahkan jumlah air kencingnya enggak banyak. Jadi kalau dicek dengan GFR-nya, laju filtrasi, kemampuan untuk bekerja, menyaring darah menjadi urin tadi kurang. Normalnya itu kan 90, ini kalau kurang dari 60 berarti sudah nyata sakitnya. Sering kencing terutama di malam hari, ya. Sering kencing bukan berarti banyak sekali kencingnya, ya. Kemudian susah kencing bukan susah kencing nggak bisa pipis, karena memang produksi air sininya sedikit, ya. Atau timbul nyeri saat kencing, bisa jadi kalau sudah merembet di wilayah distalnya, ya, di bagian bawahnya. Berarti ada sebab misalnya batu ureter atau batu buli-buli yang akhirnya sampai ke tingkat gagal ginjal. Nah, area sekitar mata, tangan atau kaki bengkak. Kenapa? Dia bisa reabsorpsi, bisa mengambil air lagi dari air yang sudah siap jadi air kencing, tetapi tidak bisa menambah sehingga bengkak di mana-mana. Nah, ini derajatnya, ya, derajat dari klasifikasi tingkat keparahan dari 1 sampai 5. Yang paling parah adalah nomor 5, tinggal 15 mililiter per menit, ya, untuk bisa memproduksi air kencing. Itu sudah parah, ya. Kalau yang paling bawah itu maka dikasih merah. Berikut, kita lihat nih. Sebenarnya kita sudah bahas yang ini, ya, ada stadium 1 sampai 5. Tingkat yang paling parah 5, yang di awal, yang 1 yang masih bisa ditolerir. Ya, tapi kalau sudah di nomor 2 itu warning. Ya, tapi ini kalau diperiksa, ya, kalau diukur pakai laborat, baik itu peristiwa atau kasus dari orang CRF, ya, kronik renal failure, gagal ginjal, semakin tahun semakin bertambah. 10 tahun dari 2007 sampai 2017 terlihat kenaikannya berlipat, ya. Berlipat berapa itu? Bisa berlipat 10. Kenapa? Karena kasus-kasus yang menyebabkan kerusakan ginjal itu meningkat juga. Baik, nah sekarang kalau mencoba melihat dari apa toh yang paling banyak menyebabkan kerusakan dari nefron atau ginjal tadi. Nah, inilah. Ternyata yang paling banyak adalah penyakit
yang penyebabnya tidak diketahui. Apa itu hipertensi? Jadi hipertensi itu 90% tidak diketahui sebabnya. Ya. Nah, bisanya diturunkan, bisa diatasi. Tapi penyebabnya tidak jelas. Tetapi bagi yang sudah jelas itu seringkali tidak bisa diatasi. Bagi konsep Karnus kita berbeda dalam persepsi soal hipertensi ini, ya. Maka sebenarnya hipertensi itu bisa kita ketahui sebabnya dan juga bisa diatasi dengan konsep Karnus. Yang kedua, itu nefropati diabetik, diabetes. Diabetes bisa berlanjut dengan gagal ginjal. Kemudian dan seterusnya itu yang cukup lumayan ya. Ternyata kalau kita gagal metabolisme asam urat bisa berpengaruh. Kalau ada batu, tumor, ini yang nomor 7 ini ya, nah, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan seterusnya saya kira kita cukup mengetahui ternyata hipertensi dan diabetes sangat besar pengaruhnya terhadap risiko untuk kena gagal ginjal. Kemudian apa toh efeknya? Gitu ya. Apa toh kalau misalnya ginjal itu tidak berfungsi? Kita bisa lihat nih, ada racun yang harusnya dikeluarkan, maka kalau tidak dikeluarkan ya jadi musuh yang berada di dalam tempat kita, musuh di dalam selimut, dalam tubuh kita. Akan menumpuk ya, air itu harusnya dikeluarkan nggak keluar, sedangkan kita juga mesti minum, kita akan bengkak. Ya, makanya orang mudah sekali sebenarnya performa dari orang penyakit ya, mengalami gagal ginjal itu secara performa terlihat. Yang pertama wajahnya sembab. Ya. Kemudian orangnya lemah ya. Kalau itu disebut sindroma uremia. Ya, uremia itu sampai akhirnya mengalami kematian ya. Sekarang penanganannya gimana sebenarnya? Yang sering dilakukan yaitu ya darahnya dicuci, ureum yang tinggi dibuang, kreatinin yang tinggi dibuang, namanya cuci darah atau hemodialisis gitu. Kemudian cangkok ginjal yang biayanya bisa sampai 500 miliar ya, dan itu pun tidak selalu tersedia ginjal-ginjal yang secara organ itu cocok untuk kita terima. Kemudian otomatis karena darahnya tinggi, tensinya ada, diberi obat penurun tekanan darah. Karena obat orang biasanya diabetes dikasih anti diabetes, karena kencingnya sedikit dikasih diuretik, karena HB-nya rendah dikasih penambah darah, atau bahkan dilakukan dengan transfusi. Itu yang kita lihat bagaimana cara menangani gagal ginjal. Sekarang sebenarnya apa risikonya kalau kena efek samping hemodialisis? Ya kita bisa baca itu ya. Tekanan darahnya rendah jadi mual, pusing, kram otot, gatal-gatal di kulit. Kemudian terjadi aglutinasi ya, darahnya menggumpal, bisa infeksi, ada risiko itu. Gak bisa tidur, gagal jantung dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat ginjal dalam kacamata Karnus. Dia adalah organ vital, kita sadar itu, yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Organ ginjal
tersusun atas jaringan dan sel sebagai bagian terkecil dari organ ginjal. Jadi di situ ada sel-sel yang menyusun baik. Jadi ginjal tersusun atas sel-sel yang membentuk diri menjadi nefron sebagai unit terkecil dari ginjal yang bisa membuat air seni. Berapa jumlah dari nefron di dalam ginjal? Satu ginjal ada 1.000.000. Kalau kita punya 2 ginjal berarti punya 2 juta. Kita ini jutawan nefron ya. Nah, begitu banyak. Tapi itu juga terdiri atas sel-sel. Yang penting memahami bahwa ginjal tersusun atas sel juga. Kemudian fungsi ginjal akan baik jika semua sel dalam ginjal itu terpenuhi kebutuhannya, baik oksigen, air maupun nutrisi-nutrisi sebagaimana sel-sel yang lain. Nah, jika organ lambung dan pencernaan baik, maka semua makanan yang dikonsumsi akan bisa menjadi bahan yang memenuhi kebutuhan dari sel ginjal. Ginjal ibarat bangunan benteng pertahanan. Jika ginjalnya rusak berarti pertahanan kesehatannya sangat rapuh. Artinya ginjal itu bahkan benteng terakhir. Kalau musuh itu sudah masuk ke dalam negeri kita, maka dialah yang mengeluarkan. Udah kadung masuk, maka ginjallah yang mengeluarkan. Ada sel-sel atau organ-organ tubuh yang tugasnya itu ada racun, ada kuman masuk ditangkal. Kuman masuk, sudah masuk dibunuh. Nah, yang tidak bisa dibunuh atau yang menjadi akibat dari pertarungan itu yang akan merusak tatanan negara, maka ginjal itulah yang berfungsi untuk membersihkan. Ya. Bekas-bekas mesiu dibuang. Ya, ini perumpamaan ya. Ginjal itu membuang kelebihan dari asam urat, membuang kelebihan dari vitamin-vitamin, membuang kelebihan dari metabolit, ya, sisa-sisa metabolisme lain yang kalau tetap ada dalam darah menjadi racun. Itulah. Nah, sekarang bagaimana konsep Karnus, Bapak Ibu? Konsep Karnus itu adalah konsep menjaga kesehatan itu betul-betul back to God. Jadi, kembali bagaimana Allah tuh menciptakan manusia. Apa yang menjadi aturan untuk pemeliharaan sel-sel dalam tubuh manusia itu yang kita gali. Aturannya seperti apa dan itu kemudian kita mengikuti aturan itu. Gitu ya. Itu konsep Karnus. Jadi tidak bersifat bypass, tidak bersifat simptomatik, ya. Tapi bagaimana setiap aturan-aturan di dalam sel itu kurang makan kasih makan, gitulah intinya. Kalau setelah makan harus dibuang, ya dibuang, diberi sarana untuk proses-proses pembuangan. Yang berikutnya konsep Karnus itu lebih pada bagaimana asal semuanya itu menjadi terpenuhi kebutuhannya. Jadi aturannya sel-sel itu harus terpenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang yang bisa memenuhi kebutuhan itu adalah ternyata sistem saluran pencernaan makanan. Maka bagi konsep Karnus yang dituju pertama kali adalah bagaimana lambung itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau rusak direkonstruksi, kalau tidak rusak dipertahankan, gitu ya. Nah, agar supaya dari lambung inilah maka kebutuhan dari sel-sel itu terpenuhi. Tetapi karena sel-sel dalam tubuh itu bisa mengalami perubahan, mutasi,
bisa mengalami kerusakan dari intinya, maka di konsep Carnus itu menjaga bagaimana inti dari sel, di dalam inti itu ada DNA, maka DNA itu selamat, ya, tidak mengalami kerusakan, tidak berubah sifat, yang akhirnya generasi berikut dari sel-sel itu mengalami perubahan. Nah, demikian juga fungsi ginjal itu akan baik, tidak mengalami kerusakan ketika DNA dari sel-sel ginjal itu terjaga. Ya. Berikut, kalau ginjal itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya, nah, insya Allah dalam tubuh itu bersih. Ya. Baik, kalau gagal ginjal gimana sih? Kita tadi sudah bicara bahwa sel-sel di dalam ginjal yang berfungsi untuk sekitar 9 fungsi tadi, itu namanya sel, dia tetap akan bisa dijaga, diregenerasi. Untuk regenerasi butuh nutrisi-nutrisi. Maka nutrisi-nutrisi yang diberikan pada sel ginjal itu harus tersedia. Kemudian untuk tersedia berarti metabolisme dalam tubuh itu harus benar. Berikutnya, nah, gimana caranya? Ada konsep, namanya konsep Carnus untuk bisa menjalankan ini. Sekarang gimana Bapak Ibu konsep Carnus? Konsep Carnus bekerja pertama memperbaiki lambung dengan makanan yang mengandung protein. Protein yang bagaimana? Protein yang intinya di dalamnya ada asam aminoglisin, prolin, hidroksiprolin, arginin. Ya, itu ada terkandung dalam kolagen tipe 3. Dan juga makanan yang mengandung pati resisten. Pati resisten itu dari golongan polisakarida yang tahan terhadap asam lambung. Ya, yang akan berfungsi untuk melindungi lambung. Dengan pati resisten, lambung terlindungi dari asam lambung yang ada, bukan kita mengebiri asam lambungnya, tapi asam lambungnya tetap ada, tapi kita melindungi mukosa lambung itu dari asam lambung dengan pati resisten. Dan diberikan protein yang mengandung kebutuhan dari sel-sel lambung itu, namanya kolagen tipe 3. Kemudian makan makanan bergizi, makanan bervariasi, makanan yang banyak mengandung asam amino, namanya protein, dan berhenti makan sebelum kenyang. Walaupun untuk kasus ginjal mungkin kita bisa memilih, ya, yang tidak banyak mengandung purin nanti. Ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah, minum teratur dan minum banyak mestinya, ya. Tidak malas bergerak, ya, berolahraga, istirahat cukup, ya, semuanya harus seimbang, dan kemudian pikirannya rileks. Jadi Bapak Ibu, ini ada data, ya, data pasien yang mengalami gagal ginjal, ada diabetesnya, ada tumor otaknya, ada gagal ginjalnya. Setelah menjalankan konsep Carnus, maka kalau ini yang gagal ginjalnya nggak terlalu berat, ya. Jadi kreatininya 2 menjadi 7. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini data ini yang lebih berat. Kita lihat ureumnya. Ureumnya pada Februari, ya, itu 209. Kemudian pada Juni itu 40. Luar biasa, ya. Ya. Nah, Masya Allah, ini bisa dibaca Bapak Ibu.
setelah diterapkan konsep Karnus dalam hal ini minum Algagol dan Algati ya, itu dalam waktu 5 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan sudah membaik dari 200 ya, di atas 200 menjadi 40. Kemudian kreatinin ya, kreatinin itu nilai normalnya itu kan 0,6 sampai 1,1 ya. Itu kalau sudah 12 itu naik 10 kali lipat ini. Pada bulan Februari 12, kemudian pada Juni itu 2,27, luar biasa. Saya sendiri punya pasien yang biasanya kalau setelah HD ya, cuci darah itu dari 18 itu turun jadi 16, 15. Setelah konsumsi ini selama 3 pekan ya, itu menjadi 10, menjadi 11. Artinya dari data ini kita bisa berharap ya bahwa orang-orang dengan gagal ginjal itu memiliki harapan untuk bisa membaik ginjalnya karena sel-selnya terpenuhi apa kebutuhannya. Nah, baik. Nah, GFR-nya maksudnya ini, jadi kemampuan untuk filtrasi ya, itu dari rendah ya, dari 3 menjadi 23. Artinya kalau ini lanjut terus, insya Allah kita bisa melihat hasilnya. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian dulu pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahid atas penyampaian materi pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk masuk ke sesi 2 nih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semuanya yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat di Zoom atau menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan Dr. Wahid. Namun ini ternyata sudah ada yang bertanya tadi dokter selama waktu dokter menyampaikan materi. Ya. Dan pertanyaannya adalah kadar kreatinin 5 apakah sudah masuk kategori gagal ginjal? Terima kasih dokter. Silakan Dr. Wahid. Baik. Jadi kreatinin itu normalnya antara 0,6 sampai 1,1 ya. Pada wanita itu 0,5 sampai 1,0. Itu yang tadi saya sebutkan untuk laki-laki ya. Kalau lebih dari itu 1,2 sebenarnya sudah warning. 2 sudah tahap awal ya. Lalu 5 itu sudah CRF yaitu chronic renal failure. Jadi sudah gagal ginjal. Gitu, Mbak. Oke, baik, semoga menjawab begitu ya Bapak atau Ibu. Nah, ini mungkin Pak atau Dr. Wahid ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga ada pertanyaan yang menurut saya ini sudah menyebar luas di masyarakat. Tapi mungkin saya juga belum mengetahui apakah ini sebuah fakta atau mitos nih, Dr. Wahid. Pertanyaannya adalah, apakah fakta atau mitos yang tersebar di masyarakat mengenai sering menahan air kencing atau buang air kencing itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal? Kemudian yang kedua adalah, apakah betul memang kalau misalnya kita kurang mengkonsumsi air minum, itu juga bisa jadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal? Nah, gimana nih dokter? Baik, kita urut satu persatu ya. Boleh, silakan dokter. Kalau seorang itu menahan kencing, apa yang terjadi? Jadi metabolit, sisa metabolisme yang sudah dikeluarkan di ginjal, dari darah masuk ke ginjal kemudian jadi urin, itu kan ada sisa-sisa metabolisme. Itu kalau tidak segera dikeluarkan dalam arti sering menahan air kencing itu bisa mengendap. Nah, mengendap dari apa? Pertama kayak lendir, berikutnya lebih kental, lebih keras, mengeras menjadi batu. Jadi tahap ini menahan air kencing, mitosnya akan menjadi batu di dalam saluran kencing.
Berikutnya, dari batu itu akan bisa menyebabkan mudah terjadi infeksi. Dari infeksi ini kalau terus sampai akhirnya kepada nefron, dari glomerulus tadi akan menyebabkan glomerulitis, sehingga terjadi infeksi dan akhirnya bisa terjadi kerusakan di nefron itu. Nah, kalau sudah ada kerusakan dan apalagi meluas, terjadi gagal ginjal. Nah, itu dari sisi infeksi. Dari sisi batunya sendiri, kalau kemudian batu itu terbentuknya besar pada lokasi yang sempit, misalnya ureter, ya akan terjadi penahanan air, menyebabkan konsistensi dari ginjal itu mengeras, kemudian membengkak, disebut hidronefrosis, jadilah akhirnya sampai gagal ginjal. Jadi mitos tadi itu sebenarnya ya bisa dihubungkan di sana, walaupun jalannya harus berliku-liku. Sekarang minum sedikit, kurang minum ya. Kurang minum berarti akan sedikit air seni yang dibuang. Sehingga metabolit yang harusnya dibuang pun juga sedikit. Tetapi beban dari penyaring tadi, filtrasi di ginjal tadi itu tinggi. Nah, bisakah terjadi pembebanan itu? Bisa. Jadi kurang minum akan bisa menyebabkan kerusakan di ginjal, tapi setelah mengalami berliku-liku tadi. Mitosnya itu bisa benar ya. Nah, banyak hal yang menyebabkan yang terjadi beda kita itu kurang minum ya, banyak terjadi infeksi, mudah infeksi karena terbentuk batu, kemudian terjadi peradangan di glomerulus karena beban yang tinggi dan seterusnya, akhirnya kerusakan ginjal dan akhirnya gagal ginjal. Makanya anjurannya sebelum sakit, sebelum kita nggak boleh minum banyak-banyak, itu maka minumlah banyak-banyak. Itu berapa kebutuhan air minum yang kita minum itu ya, kita minum dalam bentuk air putih ya, minumlah kira-kira 1,5 liter. Tetapi kebutuhan ginjal, kebutuhan dari tubuh kita sebenarnya bukan hanya 1,5, lebih banyak dari itu. Dan sebenarnya sudah dipenuhi oleh apa yang kita makan. Kita makan nasi, ada sayur, di situ ada airnya. Kita makan buah, di situ juga ada airnya. Tapi itu jangan dihitung. Yang kita minum betul-betul dalam bentuk air dari gelas, itu silakan ngitung kira-kira 1,5. Tapi kayaknya ngelihat kita sendiri ya, lihat teman-teman kita banyak yang nggak suka minum, itu masalah. Itu perlu latihan. Ya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Dr. Wahid. Karena memang sih pertanyaan itu tadi mewakili dari mungkin saya anak muda gitu ya. Banyak yang menganggap, kalau misalnya minum memang betul yang disampaikan dokter tadi, kurang dari 1, liter. Apalagi biasanya kalau kita mungkin yang generasi muda malah memilih minum minuman yang bukan air mineral, dokter. Jadi misalnya sekarang kan lagi musimnya minuman kopi atau bahkan boba-bobana. Jadi mungkin itu juga pembelajaran buat kita semua untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita termasuk air minum tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ini sudah mulai cukup banyak yang masuk. Pertanyaannya, apakah dibolehkan minum air demineral? Apa efeknya nih dokter? Silakan dokter Wahid. Air demineral. Demineral, air yang banyak mineralnya. Ya, air yang diminimalisir lah mineralnya itu. Ya sebenarnya kebutuhan kita dengan air itu bukan hanya air itu sendiri, ya, tetapi air dengan semua yang ada. Semua yang ada, misalnya air yang dari pegunungan, itu air yang sudah ada berbagai macam elektrolit yang ada di situ. Air di mineral berarti ada mineral-mineral tertentu yang dihilangkan, ya, tergantung kondisi tubuh kita. Apakah kita ini sebenarnya sudah berkecukupan atau kita memiliki anti, kondisi tubuh kita itu ada
semacam penolakan terhadap mineral-mineral tertentu, ya kalau seperti itu memang nggak apa-apa minum air dengan demineral. Tetapi saya kira untuk orang-orang yang lagi dalam kondisi fit biasa, yang kita harapkan adalah minum air yang sifatnya alami. Ya, minum air dari sumber, air dari pegunungan, itu yang cukup mineral tetapi tidak banyak mengandung pencemaran. Kalau alam begitu, saya kira demineral bukan menjadi pilihan lah. Demineral bukan menjadi pilihan. Ya, gitu. Iya, baik, terima kasih dokter. Memang kalau misalnya kita amati begitu ya dokter ya, di luar sana memang tersedia air kemasan begitu yang siap minum dengan penawaran yang berbeda-beda, mulai dari demineralisasi, kemudian ditambahin oksigen dan lain sebagainya. Jadi memang yang sebetulnya jauh lebih baik memang yang pure seperti alam gitu ya dokter ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaannya adalah, suami saya sudah divonis gagal ginjal dan sudah cuci darah 2 kali dalam seminggu. Bagaimana cara memperbaikinya dengan konsep Karnus? Silakan dokter. Oke. Tetap sebenarnya kita itu dengan kondisi yang sudah gagal ginjal, sel tubuh yang lain, ya, di luar sel ginjal itu harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara satu, ya makan, tetap makan itu, tetap bervariasi. Lauknya juga mestinya harus lebih banyak. Mungkin karena ginjalnya sudah tidak berfungsi, gitu ya. Tadi kan definisi dari gagal ginjal kronik itu adalah yang dengan diet atau dengan makan biasa tidak mengurangi apa-apa, tidak berlebihan, itu maksudnya sudah terjadi masalah. Nah, berarti kita akan mencoba memilah gitu. Daging misalnya harus banyak makan daging, banyak makan protein. Mungkin yang harus kita kurangi adalah daging-daging yang nanti hasil dari metabolismenya banyak dari menghasilkan asam urat. Misalnya di daerah viscera. Viscera itu jeroan, usus, hati, limpa itu, nah itu hanya itu aja yang dikurangi. Tapi yang lain-lain kita tetap perlu, ya, tetap perlu. Jadi konsep Karnus ini tidak terlalu atau bahkan tidak terlalu memperhitungkan tentang pengurangan-pengurangan. Tetapi yang ada itu anjuran. Apa? Fokus di bagian yang bisa menyediakan nutrisi. Makannya harus cukup, nah dapurnya, lambungnya harus baik. Konsep Karnus di sini, Bapak Ibu diminta untuk meminum alga gold itu untuk melindungi lambung dengan pati resisten, untuk menyediakan nutrisi bagi sel-sel lambung dengan kolagen tipe 3-nya, dan untuk memenuhi kebutuhan pengendali tubuh kita dari otak itu dengan diberikan bekatul, ya, dan protein yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan melebarkan pembuluh darah atau melancarkan peredaran darah dengan alga T-nya. Nah, di situ ada bahan-bahan yang menyebabkan lebih lancar dan terjaga DNA-nya itu. Nah, dengan tersedianya nutrisi bagi semua sel termasuk sel ginjal, maka kita masih berharap, dan dari data-data yang ada, sel-sel ginjal itu bisa bekerja lebih baik. Artinya di situ ada perbaikan. Sel-sel yang sakit benar sudah bisa diperbaiki, bisa bekerja, bisa lebih baik gitu ya. Nah, itu monggo ibu yang suaminya sakit dengan tadi dinyatakan gagal ginjal tadi, monggo dipersilakan melaksanakan konsep Karnus, ya. Walaupun harus tetap dengan mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter. Karena misalnya dokter memberikan
obat-obat yang berisi asam amino yang aman untuk ginjal silakan. Terus yang masih perlu minum diuretik silakan gitu. Tapi konsep Karus ini akan berangsur-angsur menyebabkan sel-sel ginjal Bapak menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Baik, menarik sekali Dr. Wahid. Itu sedikit relevan begitu ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah artikel. Kalau misalnya boleh ini saya kutip pernyataannya, yaitu sel-sel ginjal cenderung untuk sulit memperbaiki diri dan cenderung mengalami kerusakan yang menetap. Nah, apakah ini juga menjadi sesuatu hal yang sedikit berbahaya untuk mereka yang sudah mengalami penyakit atau gejala pada organ ginjalnya? Atau bagaimana nih Dr. Wahid? Kita mencoba membuat mindset yang baru terhadap sel ginjal. Sel ginjal itu sebenarnya juga sel, sama sebagaimana sel kulit, sel jantung, sel otot yang lain. Ya, dia bisa mengalami kecukupan pangan, karena kalau tersedia, dia juga bisa sakit, dia juga bisa mengalami regenerasi, walaupun untuk masing-masing organ itu regenerasinya berbeda-beda ya. Nah, sel ginjal pun sama, dia bisa beregenerasi. Syarat bisa beregenerasi, sel apapun kan harus tercukupi bahan bakunya. Makanannya dari asam amino, asam lemaknya, vitaminnya, energinya dari glukosa. Kalau itu tercukupi, insya Allah akan bisa juga baik gitu. Termasuk sel-sel ginjal, termasuk sel-sel otak gitu. Makanya yang menjadi keliru itu ketika memiliki kondisi yang seperti itu malah terlalu membatasi nutrisi-nutrisi yang masuk gitu. Sedangkan perbaikan terhadap kondisi itu butuh nutrisi. Nah ini masalahnya. Jadi insya Allah dengan konsep ini kita akan berupaya agar supaya perbaikan itu terjadi dengan cara terpenuhi kebutuhannya nutrisi. Dengan cara apa? Pastikan lambungnya tidak dirusak. Pastikan lambungnya produktif gitu ya. Baik. Baik, terima kasih dokter. Memang cukup menarik, saya sebagai anak muda gitu ya, kalau misalnya sekarang mungkin anak muda itu dianggap generasi micin, tapi kalau saya boleh bilang, saya memilih menjadi generasi mikir. Setelah membaca pernyataan tersebut dalam sebuah artikel, saya langsung berpikir, kayaknya kalau misalnya ginjal gitu ya, sel ginjal tidak bisa beregenerasi atau rusak secara menetap, kok kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya tidak ada penyakit kanker atau bahkan tumor ginjal, karena memang di kenyataannya itu semuanya ada. Jadi itu salah satu bukti mungkin yang setelah dijelaskan oleh Dr. Wahid bahwa memang organ itu bisa beregenerasi, tapi mungkin waktunya yang berbeda, asalkan nutrisinya tetap tercukupi. Begitu ya dokter? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa penyakit ginjal selalu disertai dengan sakit pinggang? Dan apakah semua UDEM pasti akibat gagal ginjal? Silakan Dr. Wahid. Apakah penyakit ginjal selalu disertai dengan sakit pinggang? Sakit pinggang itu salah satu tanda adanya masalah di sekitar pinggang itu. Bisa dari otot-otot di sekitar pinggang yang mengalami kram, nah itu sakit juga. Kemudian bisa juga tulang-tulang penyusun tulang belakang itu mengalami masalah. Nah, atau organ-organ di sekitar itu termasuk di ginjal yang mengalami masalah. Nah, bisa menyebabkan sakit pinggang apa selalu? Tidak. Tidak. Kalau misalnya di situ ada yang menekan dari batu misalnya, ya dia akan menyebabkan keluhan yang sampai di luar, terasa sakit di pinggang. Tetapi kalau kemudian hanya sekedar ada keracunan sehingga terjadi kerusakan biasa, ya tidak akan memberikan keluhan di situ.
Tapi kalau misalnya terjadi peradangan karena infeksi, ya semua tanda-tanda infeksi akan bisa dirasakan, termasuk diantaranya nyeri lokal, itu sakit pinggang. Jadi intinya bahwa tidak selalu penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal itu memberikan keluhan sakit pinggang. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak? Pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua UDIM pasti akibat gagal ginjal nih dok? Baik, jadi UDIM yang gagal ginjal itu berbeda dengan UDIM yang lain, ya. Jadi tidak semua UDIM dari gagal ginjal. Tetapi gagal ginjal akan selalu menuju ke arah adanya UDIM. Bedanya apa, gitu ya? Kalau gagal ginjal itu kan sifatnya sistemik, ya. Sehingga dia bisa bengkak di mana saja, di daerah wajah, di daerah kaki, di daerah perut, semuanya bisa terjadi UDIM. Jadi namanya UDIM anasarka. Ada juga bengkak yang tidak semua, misalnya di kaki saja, berarti ada tahanan darah yang mau ke atas itu tertahan, bisa tertahan oleh jantung yang kurang mampu untuk mengangkatnya, ya dia akan bengkak mulai dari perut sampai ke kaki. Ada yang tertahan di daerah lever karena mengkerut misalnya, dia akan bengkak mulai dari perut sampai ke kaki. Jadi kalau wilayah-wilayah itu tentu dugaan kita bukan di ginjal, tapi kalau semua arahnya di ginjal. Begitu, Mbak. Nah, mungkin juga tadi ada beberapa Bapak Ibu begitu ya yang mungkin terganggu audionya atau bahkan masuk di Zoom kali ini di tengah materi berlangsung. Tapi mungkin ini saya mewakili juga teman-teman yang lainnya, mungkin mengulangi lagi nih Dokter Wahid. Ya. Untuk mendeteksi dini jika kita ada gejala atau mungkin masalah pada organ ginjal kita atau bahkan mengarah ke gagal ginjal itu seperti apa nih dokter? Silakan. Oke, jadi deteksi dini yang dilakukan atau yang sepintas oleh pasien sendiri atau keluarganya begitu ya, kalau Iya, kita dokter. kepingin segera memberikan dugaan-dugaan. Jadi orang dengan gagal ginjal itu tampak performanya, jadi wajahnya itu sembab, ya. Di kantong mata ini kelihatan lebih ada pembengkakan, di pipi juga lebih tembem. Jadi biasanya orang bisa membedakan kira-kira 3 bulan yang lalu nggak seperti ini kok, gitu ya. Nah, dan secara performa juga nampak orang gagal ginjal itu nggak cerah ya, nggak cerah, jadi nampak payah. Gitu. Memang dia akan merasakan lebih mudah lelah. Nah, terus dengan uremia itu akan merasakan mual, pusing juga, gitu. Kemudian nggak bisa tidur. Jadi begitu yang dirasakan oleh orang gagal ginjal itu, dan mudah ngos-ngosan, bukan karena jantungnya, bukan karena parunya, karena sel-sel secara umum itu tidak bisa maksimal bekerja. Jadi ketika dibutuhkan untuk bekerja itu enggak bisa, jadi lelah, gampang nyesek, gitu ya. Saya kira untuk di awal caranya mendeteksi begitu. Kalau untuk indikator kualitas atau kuantitas dari air kencing kita seperti apa nih dokter? Oke. Untuk mendeteksinya nih, misalnya kan banyak tuh kalau di orang awam nih, terutama saya nih dokter ya, kalau misalnya sering lihat kayak, iya ini deh air kencingnya berwarna ini gitu, terus apalagi berbusa atau dan lain sebagainya, kan itu banyak isu-isu yang seperti itu dokter. Mungkin bisa dibantu jelaskan dokter Wahid. Iya, berbusa itu mungkin salah satu ya. Ini lama-lama kok kencing berbusa gitu. Tapi biasanya sudah pada level yang cukup parah ya. Berbusa, kemudian sebenarnya ada perdarahan ya di air kencingnya itu. Cuman dia mikro, jadi nggak terlalu terlihat. Di air kencing yang jelas itu air seninya sedikit ya.
kok sekarang jarang pengen pipis ya, itu yang lebih utama untuk diingat ya. Bukan soal warna. Kadang warna itu karena pewarna juga tidak bisa dilakukan apa namanya, mineral-mineral atau bahan-bahan itu banyak yang tertahan di dalam tubuh, tidak masuk ke dalam air seni, sehingga warnanya bisa jadi bening, Pak. Bisa jadi bening ya. Yang jelas kalau sudah tinggi ini justru kita melihatnya itu di keringat ya. Nah, di keringatnya berbau khas sebenarnya, bau ureum. Kemudian nafasnya ya, karena akhirnya banyak yang nyantol di paru-paru, keluar nafas, ada gas yang ada ureumnya, ada bau nafasnya, keringatnya. Kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah luar biasa. Jadi untuk air seninya lebih pada jumlahnya lah, Mbak, daripada ciri-ciri yang lain. Oke, berarti jumlah dan intensitasnya ya, begitu ya dokter ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu saya penderita kelainan darah trombositosis esensial, kista, pengentalan darah, dan hipertensi. Apakah bisa dibantu dengan meminum alga sereal dan alga tea? Berapa dosis perharinya? Beberapa hari mencoba alga dengan dosis 2 kali sehari alga sereal dan 3 kali alga tea. Ujung jari tangan dan kaki menjadi kebas dan semalam vertigo. Apakah itu efek dari detox? Terima kasih dokter. Silakan dokter Wahid. Ya. Keluhan ketika kita barusan memberikan atau mengkonsumsi sesuatu yang alami, nah, itu bisa terjadi. Karena begini, tubuh kita sudah terbiasa dengan kondisi yang banyak racunnya, ya sudah beradaptasi. Ya seperti itu rasanya. Begitu ada hal-hal yang alami, ya, misalnya herbal alami atau organik, atau dalam hal ini termasuk alga gold, alga tea yang sifatnya juga natural, itu bisa saja terjadi ya, keluhan-keluhan seperti itu. Nah, tapi saran saya tetap saja, dan itu insya Allah dan saya yakin itu hanya di tahap-tahap awal, ya, tahap-tahap awal. Lanjutkan mengkonsumsi alga gold dan alga tea itu sampai tidak bosan-bosannya ya. Kalau penyakit sudah seperti itu, kita berharap secara periodik diperiksa, dikontrol laboratnya, begitu. Ya begitu, Pak. Nah ini pertanyaan selanjutnya tuh berapa dosis perharinya dokter untuk meminum? Mungkin tadi pertanyaannya adalah alga sereal dan alga tea. Nah mungkin juga informasi untuk Bapak Ibu semuanya, alga gold sereal sekarang sudah berganti nama karena kita sudah mendapatkan izin BPOM, dan juga alga tea juga mendapatkan izin BPOM juga. Jadi alga gold sereal sudah menjadi namanya AG. Dan alga tea juga masih tetap, tapi penulisannya disambung. Nah mungkin itu untuk sponsornya ya. Tapi mungkin pertanyaannya tadi adalah apakah bisa dibantu dengan meminum alga sereal atau AG yang sekarang namanya sudah berubah, dan alga tea. Dan berapa sih dok dosis perharinya? Seperti itu dokter. Baik ya. Dosis normal untuk orang sehat. Untuk orang sehat itu normal yang ideal itu masing-masing 2 kali 1. Ya, masing-masing 2 kali 1. Untuk orang-orang yang mengalami masalah, sepanjang masalahnya bukan masalah di pembuangan, ya, itu harusnya lebih banyak, Mbak. Ya, harusnya lebih banyak. Hanya untuk masalah pembuangan seperti ginjal ini didahului dengan dosis agak rendah dulu, gitu. Setelah 1 bulan bisa dinaikkan. Tapi kalau seperti yang disampaikan tadi ada trombositosis, ya, berarti ada kendali, enzim-enzim pengendali pembentukan sel-sel trombosit, ya, itu kurang. Jadi saya kira perlu disediakan lebih banyak. Nah, kalau untuk dosis terapinya menurut saya itu harus naik itu 3 kali misalnya. Alga tea-nya pun juga tadi sudah 3 kali cukup saya kira. Gitu.
Baik, terima kasih Dr. Wahid. Tapi mungkin juga dilengkapi dengan penerapan konsep Karnus Yang secara lain. lebih lengkap begitu ya Iya, Dr. Wahid. betul, Mulai ya. dari mungkin mengkonsumsi banyak lauk pauk dengan tujuan tadi mungkin nutrisinya akan jauh lebih tertunjang. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang, biar biasanya kan kalau misalnya mereka itu punya nafsu makan gitu kan makan terus, tapi biasanya ternyata kita harus berhenti makan sebelum kenyang dan tentunya berpikiran positif. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dr. Wahid. Ya. Tingkat keparahan ginjal seperti apa yang masih bisa diperbaiki dengan konsep Karnus? Silakan Dr. Wahid. Nah, karena kita itu back to nature ya, memperbaiki sesuatu yang paling inti, yaitu bagaimana sel itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Logikanya, sel yang sudah dikatakan mati pun sepanjang inti sel masih ada, ribosom masih ada, organer-organer sel yang lain masih ada, dan syaratnya juga dinding selnya juga masih ada. Itu kita masih berharap. Jadi begini Bapak Ibu, untuk hemodialisis tetap dilakukan. Untuk apa? Untuk mempertahankan keseimbangan dari elektrolit di dalam darah itu dengan cara hemodialisis. Itu dalam rangka memberi kesempatan, memberi waktu kepada sel-sel ginjal itu untuk bangkit. Nah, syarat untuk bangkit itu kita sediakan dengan nutrisi yang cukup gitu ya. Nah, itu terus lakukan apa namanya di HD itu, terus lakukan sambil kita ini memberi peluang terus perbaikan sel. Kalau diumpamakan sebuah pabrik gitu ya, pabrik ini sudah bangkrut, rusak, utangnya banyak gitu. Gimana hemodialisis itu seperti perbankan gitu ya. Bang, udah ini perbaikan untuk modal. Nah, tugas dari manajemen itu adalah bagaimana manajemennya itu sebagus mungkin. Ini utang sana udah ditutup, bahan baku sudah bisa dibeli, kemudian mesinnya sudah diperbaiki. Sekarang para pekerja untuk melakukan pekerjaan di permesinan itu yang sudah terlatih, sudah cukup baik, nah itu lama-lama dia akan surplus, ya surplus terus begitu. Nah ini juga begitu, hemodialisis tetap dilakukan, kemudian sel-sel ginjal diperbaiki, lama-lama dia bisa melakukan ekskresi, filtrasi dan seterusnya sampai akhirnya apa yang dibutuhkan kerjaan-kerjaan yang mestinya dia lakukan sebelumnya sudah bisa dilakukan lagi, sehingga dia bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga nggak butuh lagi pasokan hemodialisis. Itulah pabrik juga sehingga nggak butuh lagi pasokan dari perbankan. Kalau alam saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Dr. Wahid, karena ini pertanyaannya juga sudah sangat banyak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa ada efek samping bagi ginjal jika kita sering minum minuman jamu tradisional? Yang kita tahu bahwa minuman tersebut ada ampasnya. Berkaitan dengan produk Karnus, misalnya minum Algati dan Kopi Love, kan ada ampasnya. Apakah aman bagi ginjal untuk diminum bersama ampasnya? Silakan Dr. Wahid. Baik. Jamu tradisional, kalau benar-benar tradisional murni, aman untuk apapun. Cuman biasanya untuk bisa memberikan efek yang langsung, itu tidak mustahil dan saya lihat sering terjadi. Kita lihat jamu seduh kadang-kadang ditambah dengan parastamol agar supaya ada efek lebih enak, itu lebih hilang linu-linu, bahkan ditambah dengan antalgin atau metampiron sehingga habis minum kok ada alergi. Nah itu yang tidak kita
harapkan. Begitu. Demikian juga jamu-jamu yang saya kadang memergoki gitu ya, orang penjual jamunya, kalau konsumennya mungkin nggak begitu nggak begitu berasa, tapi penjual jamunya yang setiap saat mendapatkan itu selalu minum, ternyata akhirnya kena tubuhnya full full moon face, bengkak, ternyata itu adalah gejala dari orang yang minum kortikosteroid antiinflamasi itu. Ya kita tidak bisa menuduh karena memang kita tidak punya alat untuk ngecek, tapi tanda-tanda bahwa seseorang terkena efek dari obat dari golongan kortikosteroid, misalnya dexamethasone, methylprednisolone, itu yang harus kita pahami. Nah, berarti jamu itu sudah tidak murni lagi. Tapi kalau udah jamu tradisional harus free dari hal-hal seperti itu. Nah, insya Allah aman, walaupun dia ada ampasnya. Karena sebenarnya ampas itu apa toh? Ampas itu bagian yang besar dari makanan, minuman itu. Sedangkan dia kalau sudah masuk lambung, dia kremes-kremes sama asam lambung. Ya. Aman lah, apalagi kalau Bapak Ibu tadi menanyakan tentang kopi love, tentang AG yang ada ampasnya, bahkan minum yang terbaik ya dengan ampasnya, karena ampasnya itu bekatul. Ya, begitu saya kira, Bapak Ibu. Untuk ginjal, ya sudah diproses di lambung menjadi nutrisi, gitu ya. Jadi tidak masalah, aman untuk ginjal. Ya, baik, terima kasih dokter. Mungkin izin menambahkan juga bahwa memang produk dari Karnus, kalau tadi kan dokter Wahid menambahkan kalau untuk jamu mungkin ditambahkan obat dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kalau misalnya sama produk Karnus kan ada ampasnya semua tuh, aman nggak untuk ginjal? Nah, untuk Bapak Ibu tidak usah ragu atau takut karena memang sebetulnya produk Karnus itu semuanya alami. Jadi tanpa adanya pemanis, kemudian perasa dan lain sebagainya. Jadi aman untuk dikonsumsi dengan ampasnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Kalau untuk makan kan hendaknya berhenti sebelum kenyang. Nah kalau minum boleh apa tidak nih? Walau nggak haus kita tetap minum supaya mencapai target 2 liter per hari. Nah gimana nih dokter? Baik, jawabannya baik. Jadi minum air putih itu kalau tidak biasa ya berat. Nah, walaupun apalagi tidak haus, ya. Orang biasa minum kalau sudah habis jalan sekitar 1 kilometer haus minumnya. Nah, bagaimana caranya supaya terpenuhi target itu? Ya walaupun tidak haus minum, walaupun tidak haus minum, dan itu butuh latihan. Cobalah Bapak Ibu, walaupun tidak haus minum itu sebagai bentuk latihan. Wah, insya Allah akan terbiasa nanti, walaupun kondisi belum lama minum sudah ada rasa haus gitu ya. Bahkan pada sewu untuk jamaah haji biasanya kan memang tidak haus, tetapi sebenarnya tubuhnya kekurangan cairan. Nah, jadi anjurannya adalah tetap minum walaupun tidak haus. Kadang-kadang ada juga caranya supaya terangsang untuk minum, ya makan roti-roti yang kering itu. Rotinya sedikit untuk membuat selera ingin minum, maka silakan minum dengan air yang lebih banyak. Jangan rotinya yang lebih banyak, minumnya sedikit hanya sekedar untuk cuci mulut. Pada saat seperti itu usahakan untuk menggelontor ya minum. Begitu. Kalau misalnya kita dalam kondisi mungkin puasa begitu dokter, kemudian pemenuhan air minumnya bagaimana? Apakah setelah waktu kita sudah diperbolehkan makan minum langsung diminum sampai memenuhi target yang kita inginkan, misalnya 1,5 sampai 2 liter atau bagaimana? Jadi orang puasa itu kan mulai jam 4 sampai jam 6 ya, sekitar 12 jam. 10 sampai 12 jam, enggak lama itu. Jadi orang puasa itu misalnya supaya nanti tidak haus, supaya nanti tidak kekurangan cairan, maka dia minum banyak sebelumnya. Minum banyak baik untuk tujuan supaya kebutuhan air tercukupi. Tetapi minum banyak itu juga akan dibuang.
akan dibuang dalam bentuk air seni. Nah, sekarang apa peran dari ginjal agar supaya kita tidak kekurangan air? Maka ginjal itu akan membuat mekanisme air seni itu dikurangi pada siang hari yang kita misalnya sudah jam 4 sore itu ya kita nggak banyak air kencing lah. Dipastikan itu kalau orang puasa jam 4 itu air kencingnya kok banyak, itu dua kemungkinannya. Dia sakit diabetes atau dia sakjane gak poso gitu. Nah, makanya setelah begitu masuk ya minum aja lah sebagaimana orang ingin enak itu, tidak perlu berlebihan. Mau langsung diminum sebanyak-banyaknya ya boleh, itu baik untuk ginjal. Tapi mungkin adaptasi di bagian pencernaan yang tadinya kempet menjadi ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi pada dasarnya baik, langsung minum banyak baik. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, kalau sakit diabetes apa saja untuk nutrisinya? Dan apakah bisa mengarah ke penyakit ginjal? Nah, ini gimana nih dokter? Awalnya diabetes apakah bisa menjadi peluang untuk mengarah ke penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal lainnya? Silakan dokter Wahid. Baik ya. Penyakit diabetes itu bukan suatu penyakit yang disebabkan oleh karena banyak makan nasi atau banyak makan gula. Tetapi orang penyakit diabetes kalau banyak makan nasi atau makan gula itu akan bisa meningkatkan lebih tinggi lagi kadar gulanya. Tapi sebabnya kenapa? Justru sebabnya itu adalah ketika sel-sel itu pintu atau reseptor dari insulinnya itu tertutup oleh lemak. Nah, berarti orang kalau banyak makan lemak ada risiko untuk terkena penyakit diabetes. Walaupun dia sebenarnya makan nasinya sedikit, ya, minum manis-manis nggak pernah, tapi kalau dia makan gaje, makan lemak, ada kemungkinan ke arah sana. Itu. Nah, sekarang apa dari peran lambung terhadap diabetes itu? Jadi di lambung itu makan nasi kita itu segera dipecah menjadi kecil-kecil namanya glukosa masuk ke darah. Daging yang kita makan akan dipisah antara protein dan lemaknya. Proteinnya oleh asam lambung dan enzim-enzim berikutnya akan dipecah menjadi asam amino masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian lemaknya ya, tidak perlu proses panjang, dia diusus halus akan bisa masuk menjadi kilomikron dulu masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau kita makan nasinya cukup, makan dagingnya cukup, insya Allah proses-proses tadi berjalan. Lemaknya juga akan segera dimetabolisme oleh enzim yang bahan bakunya juga dari protein tadi. Jadi kalau kita proses itu normal begitu, nggak mudah untuk kena diabetes. Tetapi kalau lambungnya itu, asam lambungnya itu tidak ada dengan berbagai sebab, misalnya dinetralkan atau ditekan produksinya atau mau keluar asam lambungnya di stop dengan alat bahan-bahan tertentu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi gula itu atau makan nasinya itu 50-50 ya, tapi kita bicara soal dagingnya, soal proteinnya. Proteinnya itu tidak akan bisa diserap, banyak yang nggak diserap. Sehingga kita akan kekurangan semua yang butuh protein, termasuk enzim-enzim. Nah, sedangkan lemak tadi bisa masuk kan tanpa harus diproses. Ya, akhirnya seseorang kekurangan enzim, tapi lemaknya banyak di dalam tubuh. Nah, jadi apa nutrisi yang harus dilakukan? Nutrisi yang dilakukan sebenarnya untuk penyakit diabetes itu sama dengan orang sehat sebenarnya. Dia butuh gula, ya makanlah. Dia butuh daging, makanlah gitu ya.
Cuman yang harus dipastikan adalah dagingnya atau proteinnya betul-betul bisa masuk menjadi bahan-bahan baku untuk pembentukan enzim. Kalau tidak, maka akan terjadilah diabetes. Begitu. Bahkan semua yang lain bisa terjadi. Baik, Mbak. Terus nutrisi ya tadi pertanyaan apakah dari diabetes bisa menjadi gagal ginjal? Bisa banget ya. Bisa banget ya. Kalau apalagi prosesnya yang kayak tadi, ginjalnya pun juga nggak sehat dengan lambung yang tidak sehat. Apalagi dengan gula yang sering tinggi, lemak yang sering tinggi akan juga membebani ginjal. Jadilah nefropati diabetik. Wallahu alam begitu. Baik, terima kasih Dr. Wahid. Mungkin biar gampangnya Bapak Ibu juga bisa langsung konsumsi produk yang sesuai dengan konsep Karnus, yaitu salah satunya AG dan juga Algati. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dr. Wahid. Untuk wanita hamil dalam kondisi MAH kronis dan preeklamsia, bagaimana dosisnya? Apakah dosis tidak mengikat nih, Dok? Terima kasih. Silakan Dr. Wahid. Baik, wanita hamil dengan preeklamsia artinya ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi akibat atau yang terjadi pada wanita hamil dan akan menurun lagi tekanan darahnya, nama tekanan darah tinggi itu disebut dengan preeklamsi ya. Kondisi itu disebut dengan preeklamsi. Ada preeklamsi sedang, ada yang berat. Nah, dosisnya seperti apa? Dia sudah mengalami gastritis kronis. Yang pertama kita lihat wanita hamil. Wanita hamil butuh nutrisi. Maka sesungguhnya kebutuhan terhadap AG dan AT itu justru lebih banyak. Ya, itu. Kemudian apa risikonya ketika minum AG dan AT dalam jumlah yang banyak terhadap hipertensinya gitu ya. Karena hipertensi pada wanita yang hamil itu tidak diketahui sebabnya ya. Sehingga kita tidak perlu memasalahkan nutrisi apa yang boleh yang tidak boleh. Yang kita permasalahkan apakah yang boleh dan apakah yang dianjurkan begitu. Yang dianjurkan adalah kecukupan nutrisi untuk semua selnya. Harapannya adalah ketika kecukupan nutrisi selnya, maka hipertensi pada kehamilan itu kondisi ibunya itu dalam kondisi fit, siap mengalami pertarungan, siap mengalami kondisi hipertensi. Sudah hipertensi, kekurangan gizi, ditambah dengan diet, apalah jadinya nanti, begitu ya. Kalau untuk misalnya dosis yang disarankan dokter untuk kondisi tersebut, untuk AG-nya maupun Algatinya mungkin bisa dikonsumsi berapa kali dalam sehari? Wah, saya fokus di ibu hamil ya. Iya. Dalam kondisi kehamilannya itu justru silakan lebih banyak. Kalau orang normal itu 2 kali 1 masing-masing. Untuk ibu hamil bisa 3 kali 1 ya. Hanya mungkin AT-nya aja yang mungkin tidak terlalu diharapkan banyak-banyak ya. Yang penting justru AG-nya. AG-nya lebih 3 kali boleh Bu. Karena itu kebutuhan itu sangat dibutuhkan pada ibu hamil dan juga untuk asupan janinnya. Wallahu alam. Ya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ternyata ada yang ingin berkomunikasi langsung dengan Dr. Wahid. Ya. Untuk akun atas nama Bapak Saiful Yusuf. Ya, monggo silakan. Silakan Bapak bisa langsung bertanya. Bisa dinyalakan dulu audionya. Yuk. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Saiful. Ya, tadi berbicara buat kondisi yang kurang sehat ya dok ya. Yep. Terkait dengan hipertensi, kaitan dengan lambung, dan segalanya lah pencernaan.
Nah, buat yang dalam kondisi tubuhnya sehat, terutama yang untuk udah usia kepala 4 ke atas, 40 ke atas, Ya, kira-kira apa sarannya dokter dengan produk Ekarnus ini? iya, iya. Baik, itu saja Pak Saiful Yusuf. Apakah ada pertanyaan lagi? Sementara itu dulu, Mbak. Oke. Baik, Ya. silakan Dokter Wahid bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Saiful Yusuf. Ya, pada usia-usia 40 ke atas biasanya organ-organ itu sudah mulai berkurang fungsinya, menurun Ya. kualitasnya. Apa saja yang menurun? Semua. Ginjal sudah mulai menurun, liver menurun, jantung menurun, limpa menurun, ya. Otot-otot juga menurun kualitasnya, nah, termasuk organ dari lambung. Itu yang mendasari adalah waktu terlebih dulu. Jadi dengan perubahan, dengan tambahnya waktu, mereka masing-masing menurun. Bila penurunan kualitas itu lebih banyak pada lambung, maka itu akan merembet ke penurunan kualitas yang lain. Misal ya Bapak, Ibu, ada penurunan di kualitas organ jantung. Itu Ya. lebih pada organ jantung itu sendiri yang mengalami ekses. Nah, walaupun ada efek ke yang lain ya, tetapi kalau organ lambung maka dia akan serentak yang lain pun juga akan mengalami penurunan. Kenapa? Lambung inilah yang memberi makan kepada organ-organ itu. Nah, Vital ya, Dok? maka kalau kita disuruh memilih, apa yang harus kita perhatikan? Lambung. Aslu kuladain albarda. Jadi sumber dari semua penyakit itu adalah buruknya kualitas dari pencernaan makanan. Dan pencernaan makanan yang paling vital itu dilihat dari posisi sama perimbangannya itu di lambung. Lambung itu cuma 40 cm panjangnya. Yang lain usus itu bisa sampai 2 meter. Yang 40 cm itu di lambung ya, itu 4 jam dikelola. Sedang sisanya yang 4 jam yang lain di usus itu. Jadi kalau misalnya kepingin sehat dengan fokus, maka silakan lambung. Nah, konsep Karnus ini dalam hal ini adalah bekerja untuk itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberi asupan nutrisi untuk lambung dengan kolagen tipe 3 ya. Agar supaya sel-sel lambung itu kenyang itu. Sel-sel yang kelenjar di situ juga kenyang sehingga memproduksi enzim-enzim dan hormon-hormon juga cukup. Kualitas otot-otot lambungnya juga lebih membesar gitu ya. Dan juga sel-sel parietal yang bertugas untuk mencetak asam lambung itu bisa mencetak asam lambung yang lebih banyak gitu. Nah, kalau sudah berarti kan enzim-enzim terpenuhi, hormon-hormon terpenuhi, asam lambung cukup, maka makanan yang masuk itu akan dikelola dengan baik. Ya, daging akan jadi asam amino, nantinya juga akan jadi asam lemak dan gliserol, gula juga akan, nasi juga akan jadi glukosa begitu. Jadi harapannya adalah setelah itu sel-sel semua itu kenyang. Bahasa yang kita pakai sel-sel kenyang. Sehingga nanti apapun, tugas apapun yang dibebankan oleh sel-sel, mulai dari sel kulit sampai sel otak itu dilaksanakan dengan baik. Begitu, Bapak. Ya, jadi Gimana? bergantung pada konsumsi makanan yang masuk ke dalam lambung ya, Dok ya? Iya. Sangat bergantung pada variasi makanannya. Jadi kalau kita hanya makan sayur saja, dagingnya kurang berarti ya bahan baku untuk itu juga akan kurang. Jadi makanya konsep Karnus menyarankan agar supaya makan bervariasi dan banyak lauk. Nah, kalau itu sudah kita lakukan variasi makanan itu, lalu dengan konsep Karnus ini, apakah kayak alga T, alga G, perlu kita konsumsi juga? Apakah hanya dengan standar minimal saja atau bagaimana baiknya, Dok? Ya, standar minimal makanan kita mesti sudah cukup tahu ya. Nah, Ya.
Nah, kemudian untuk untuk mempertahankan ya minimal, untuk Iya. mempertahankan supaya makanan yang Menjaga. kita makan itu menjadi nutrisi sel semua, ya harus dijaga lambungnya. Dalam hal ini, disarankannya adalah mengkonsumsi alga gold. Alga gold. Ya, Ya. ada yang masih belum terjawab mungkin? Bagaimana Pak Saiful Yusuf? Sudah punya bayangan. Jadi Sudah punya tetap- bayangan ya? Iya, tetap kita harus menjaga asupan makanan. Ya, Namun untuk kesempurnaannya kita boleh tambah dengan pakai alga G, Dok ya. ya, Iya, ya, betul. insya Allah begitu. Yang Sudah, makasih, Pak Dr. Saiful Wahid. Yusuf? sama-sama. Terima kasih Pak Saiful Yusuf, semoga terjawab Ah. pertanyaannya. Sama-sama Mbak, makasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata ini juga masih ada yang ingin berkomunikasi lagi dengan Dr. Wahid. Kita beri kesempatan untuk akun atas nama Ibu Siti Khomaria. Ya, Baik, monggo. mohon ditunggu sebentar. Oh ya, mohon maaf, ternyata Ibu Siti Khomaria mungkin sedikit terkendala karena akhirnya keluar begitu ya dari kelas kali ini. Mungkin ini saya masih ada pertanyaan nih, Dr. Wahid. Mungkin kalau misalnya di luar sana kan salah satu opsi pengobatan untuk mereka yang mungkin terkendala atau kena yang namanya batu ginjal itu menggunakan metode laser gitu ya. Iya. Nah sebetulnya proses terjadinya adanya batu ginjal ini seperti apa dan apakah memang betul wujudnya itu seperti batu gitu ya, keras, dan kalau misalnya laser apakah bisa dipecah atau bagaimana nih Dokter Wahid? Silakan Dok. Iya, ya. Jadi batu ginjal atau batu saluran kencing itu bisa terbentuk oleh overload dari bahan baku yang bisa menjadikan proses terbentuknya batu. Misal, banyak makan kalsium. Makan kalsium, minum air yang banyak mengandung kapur, maksudnya contoh ini. Di daerah-daerah yang airnya air sadah, maksudnya banyak mengandung zat kapur, misalnya di daerah utara ya, utara Gunung Kendeng, daerah Babat, Tuban, Gresik sana, berkapur itu, maka banyak terjadi kasus batu saluran kencing di sana. Nah, itu karena overload bahan yang masuk sebagai pembentuk batu ginjal. Ada yang karena minum kayak tablet vitamin C setiap hari dosis 500. Nah, itu bisa nanti terakumulasi jadi overload. Jadi begitu. Nah, akan dipercepat pembentukan batu ginjal itu apabila aliran urin ya, yang telah diproduksi oleh ginjal tadi itu nggak lancar, jadi mandek. Nah, di situ bahan-bahan yang tadi dibuang dalam darah, dibuang ke urin itu mandek di situ, dia akan mengendap. Satu molekul bergabung dengan yang lainnya, terus cenderung untuk menarik yang lain untuk menjadi gumpalan-gumpalan. Mula-mula berbentuk lendir, kemudian lebih keras lagi sampai batu, sampai mengeras gitu ya. Dan batu itu kualitas kualitas kekerasannya ini bisa berbeda-beda dari bahannya. Kalau dari kalsium itu lebih lunak dan lebih mudah ambiar gitu ya. Kalau misalnya habis operasi atau keluar itu dipegang itu bisa diremet-remet sampai habis. Tapi kalau itu berasal dari vitamin C yang tinggi dosisnya ketika dia minum konsumsi terus, kalau ada endapan batu itu memang terbentuknya lama dibandingkan dengan batu kalsium. Bentuknya lama tetapi batu itu sangat keras. Jadi tidak mudah dilarutkan dengan gelontoran minum yang banyak. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu? Ditunggu keluarnya, tidak keluar-keluar, tambah lama tambah gede. Orangnya juga nggak ingin operasi, maka bisa dilakukan dengan tembakan laser. Jadi tembak laser itu sinar laser
itu kalau bertemu dengan sinar lasernya dengan sudut tertentu, itu bisa menimbulkan ledakan. Ini sinar laser dari arah sini, sinar laser dari arah sini, kalau bertemu di sini ada energi yang keluar dalam bentuk ledakan kecil gitu. Ya, kita bisa memahami ya kalau ada senjata dengan sinar laser itu kira-kira kerjanya begitu. Tetapi untuk yang batu ginjal ini sudah terukur sekali ledakan-ledakan kecil yang bisa membantu terpecahnya batu tadi. Cuman kalau batunya dari bentukan vitamin C yang padat sekali itu ya dia akan cukup lama, bisa sampai 1,5 jam baru bisa berkurang. Padahal kita nggak boleh berlama-lama dengan sinar laser itu yang berakibat pada seperti sinar radiasi yang lain, Mbak. Jadi insya Allah dengan laser itu bisa dilakukan tanpa operasi. Gitu. Iya, baik, terima kasih Dr. Wahid. Ternyata kita sudah berada di penghujung acara, tapi mungkin bisa diberikan kesimpulannya dari pemaparan materi hari ini, yaitu dengan tema pencegahan dan penanganan penyakit gagal ginjal sesuai dengan konsep Karnus. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman semua atau bahkan Bapak Ibu di luar sana untuk melakukan gerakan pencegahan dan juga penanganan terhadap penyakit gagal ginjal? Silakan Dr. Wahid. Ya termasuk penyakit apapun ya. Yang harus kita lakukan itu jaga lambung. Jaga lambung. Kalau mau nanya apanya, kita tadi sudah menjawab bagaimana cara menjaga lambung, bahkan bagaimana cara meningkatkan kualitas lambung itu. Kemudian tentu saja harapannya adalah tidak memberi kesempatan kepada endapan-endapan itu mengendap. Metabolit-metabolit yang keluar melalui urin itu mengendap. Sehingga kita memang harus banyak minum. Cukupi kebutuhan minum itu 1,5 sampai 2 liter per hari. Sehingga kita tidak haus pun juga harus minum. Nggak bisa belajar, gitu. Harus berlatih untuk itu. Berikutnya adalah dengan mengurangi cadangan energi yang tertimbun dalam bentuk lemak biar tidak terjadi beban yang banyak di organ-organ tubuh termasuk ginjal. Makanya yang diharapkan adalah makan bervariasi, lauknya lebih banyak daripada nasinya, dan makan pun juga tidak sampai kenyang sudah diberhentikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan energi yang akhirnya terjadi lemak. Dan begitu ya, saya kira juga aktivitasnya harus cukup ya, olahraga cukup, istirahat cukup, pikiran fresh ya. Pikiran yang paling fresh dan paling positif adalah ketika seseorang itu merasa dirinya di dalam pengawasan dan kontrol Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hubungan yang baik antara dia dengan penciptanya. Itu yang paling positif. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Dr. Wahid atas pemaparan hari ini. Sangat menarik mulai dari materi dan juga sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Wahid hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan fasilah gitu ya untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin apabila ada kesalahan dan mungkin apabila ada pertanyaan yang kurang jelas jawabannya, bisa langsung dilanjutkan pertanyaannya ke admin kita yang bisa dihubungi melalui sosial media kami di Instagram, di fanpage Facebook, dan juga di YouTube, yaitu dengan nama Karnus Media. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung menjadi pendekar bersama kami bisa dilanjutkan pertanyaannya di grup Telegram Konsul Karnus, seperti itu ya. Untuk itu, Bapak Ibu jangan lupa untuk menerapkan konsep Karnus mulai dari step awal sampai akhir, mulai dari pemenuhan nutrisinya, kemudian jangan terlalu banyak makan dan karena kita harus berhenti makan sebelum kenyang dan melakukan aktivitas yang cukup, terutama olahraga, pikiran yang fit and fresh tadi yang disampaikan oleh Dr. Wahid. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi produk-produk yang telah direkomendasikan oleh konsep Karnus, yaitu AG dan juga Algati. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.